Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Harlina. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Indragiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen 4A dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 5W plus 1H pada topik pembahasan yang berjudul tentang kapan arogansi membunuh. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih 5W plus 1H itu? Jadi 5W plus 1H itu merupakan singkatan dari what, who, when, where, why, dan how. Nah, metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lebih dalam tentang topik yang akan kita bahas nanti. Nah, yang pertama itu ada what, yang artinya apa, yaitu membahas tentang inti dari peristiwa atau informasi yang ingin kita ketahui pada topik yang kita bahas nanti. Nah, terus yang kedua itu ada who, yang artinya siapa, yaitu membahas tentang siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Terus yang ketiga itu ada when, yang artinya kapan, yaitu membahas tentang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Terus yang keempat itu where, yang artinya di mana, yaitu membahas tentang tempat terjadinya peristiwa tersebut. Yang kelima itu why, yaitu membahas tentang mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, yang keenam itu adalah how, yang artinya bagaimana. Nah, di situ dia membahas tentang bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, sebelumnya mari kita simak dulu apa isi dari topik yang berjudul kapan arogansi membunuh. Pandemi dan kerugiannya yang mengerikan dalam kehidupan manusia memberi kita suatu hal yang luar biasa, krisis yang kompleks dan berbahaya. Untuk bertindak secara efektif, para pemimpin termasuk yang terbaik dari kita dokter, politisi, ilmuwan, dan pebisnis butuh keberanian untuk merangkul kerendahan hati dengan cara yang sayangnya tetap sangat langka di abad ke-21, menghadapi tantangan dengan tingkat ambiguitas yang begitu tinggi. Para pemimpin perlu berulang kali merespon secara terbuka, mengakui bahwa kami tidak tahu, daripada dengan percaya diri menyatakan apa yang publik sangat ingin mendengar. Apa yang sangat ingin kita dengar melampaui apa yang kita ketahui benar. Kurangnya kebenaran itu dapat dengan mudah merusak kesehatan dan keselamatan kita semua. Para pemimpin dimanapun sekarang mengenali bahwa pengumuman yang disematkan dalam ser kecerobohan dan arogansi seperti yang dibuat di bahwa pengumuman yang disematkan di Amerika Serikat pada awal Maret 2020 mengurangi rasa urgensi dan ancaman, dan dengan demikian sangat terhalang membutuhkan tindakan cepat. Maafkan kesombongan kami memiliki sistem perawatan kesehatan terbaik di planet ini, jadi tidak akan menjadi seburuk di sini seperti di negara lain. Sayangnya dalam sebulan Amerika Serikat menjadi epicentrum COVID-19 dunia dengan lebih banyak kematian daripada negara lain. Dengan virus ini tidak ada negara yang unik, tidak negara aman. Di saat ketidakpastian ekstrim, kami mempercayai para pemimpin yang dapat diandalkan untuk menunjukkan kejujuran dan kerendahan hati. Tetapi kerendahan hati saja tidak cukup untuk berhasil melawan COVID-19 atau mengembalikan masyarakat dan ekonomi global ke fungsi yang hidup. Pemimpin pernyataan awal yang jujur, kami tidak tahu, harus selalu diikuti dengan dan inilah yang kami lakukan untuk mencari tahu. Ini adalah penelitian yang kami mulai. Ini adalah pengujian luas yang telah kami mulai. Ini adalah orang-orang dari sekitar dunia yang kita jangkau sehingga kita bisa belajar dari kesuksesan mereka dan tidak harus mengulangi kegagalan mereka. Sebagai warga negara, didorong oleh keinginan kuat kami untuk hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Kami tetap tergoda untuk menemukan pakar yang maha tahu, padahal pada kenyataannya tidak ada. Kami mendambakan kepastian padahal kenyataannya tidak ada. Tugas kita sebagai warga negara untuk mendukung para pemimpin kami dalam mengatakan yang sebenarnya, termasuk dalam mengatakan kami tidak tahu. Nancy J. Adler, PhD, adalah Profesor Emerita S. Bronman dalam manajemen di Universitas McGill
Dia melakukan penelitian dan konsultasi global di seluruh dunia kepemimpinan, manajemen lintas budaya, dan praktek kepemimpinan yang terinspirasi seni. Dia telah menulis lebih dari 150 artikel, memproduksi beberapa film, dan menerbitkan 10 buku dan volume yang telah diedit. Dia adalah anggota Akademi Manajemen, The Academy Business International, dan Royal Society of Canada, dan telah diakui sebagai salah satu guru universitas terbaik di Kanada. Adler juga seorang seniman visual yang terkenal dengan lukisan, cetakan monotif, dan keramiknya. Karya seni disimpan dalam koleksi pribadi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya mari kita bahas 5W plus 1H-nya. Yang pertama itu what, artinya apa? Arogansi adalah sikap sombong, superioritas, dan keserakahan bahwa dirinya lah yang paling baik dan juga benar. Dari topik yang berjudul Kapan Arogansi Membunuh, itu menjelaskan tentang terjadinya tingkat ambiguitas yang tinggi serta tidak percaya diri untuk menyatakan ke publik tentang apa yang terjadi sebenarnya. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, bahwa pengumuman yang disematkan dalam kecerobohan dan arogansi. Seperti yang dibuat di Amerika Serikat yang menjadi epicentrum COVID-19 dunia dengan lebih banyak kematian daripada negara-negara lain. Nah, yang kedua itu when, yang artinya kapan. Kejadian tersebut terjadi pada awal Maret pada tahun 2020. Terus yang ketiga where, yang artinya di mana. Kejadian tersebut terjadi tepatnya di Amerika Serikat dengan epicentrum COVID-19 di dunia. Terus yang keempat, why, yang artinya mengapa. Kejadian tersebut terjadi dikarenakan tingkat ambiguitas yang tinggi. Bahkan para pemimpin berulang kali merespons secara terbuka, mengakui bahwa tidak tahu daripada harus percaya diri untuk menyatakan ke publik. Para pemimpin mengenali bahwa pengumuman tersebut kecerobohan atau arogansi. Yang kelima itu who, artinya siapa. Yang terlibat pada kejadian kapan arogansi membunuh itu adalah para pemimpin dan juga warga negara di Amerika Serikat. Nah, yang terakhir itu how, bagaimana. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya keberanian untuk merangkul kerendahan hati, memiliki tingkat ambiguitas yang tinggi, serta kecerobohan atau arogansi yang dilakukan. Pada awal Maret 2020, Amerika Serikat menjadi epicentrum COVID-19 di dunia. Dengan adanya virus ini membuat negara tidak aman. Maka dari itu, pemimpin harus menunjukkan kejujuran dan juga kerendahan hati. Tetapi, kerendahan hati saja tidak cukup untuk berhasil melawan COVID-19 atau mengembalikan masyarakat dan ekonomi global ke fungsi yang hidup. Nah, itu tadi sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.